Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya segini terdengar jelas? Di belakang, jelas ya. Baik. Ini mata kuliah apa? Hukum acara perdata. Oke. Hari ini kita hanya akan sedikit omon-omon sedikit. Kita tidak akan masuk ke materi. Hari ini saya hanya akan bicara tentang konsep kuliah hari ini seperti apa. Maksud saya kuliah semester ini seperti apa. Dan harapannya apa yang akan saudara dapat dari kelas ini. Oke. Mata kuliah ini 4 SKS. Dia akan terbagi 2, online dan offline. Yang online dilaksanakan via OPL, maka yang offline adalah tatap muka. Walaupun tatap muka ini nanti bisa diganti tatap muka juga tapi via Zoom. Kalau ini kita biasa bilang asinkronus, di sini sinkronus. Oke. Jadi kewajiban saudara pertama, saudara wajib ikut OPL. Tuh. Maka yang tidak ikut OPL pasti akan tidak lulus. Oke. Jadi pastikan dalam pekan-pekan ini juga saya akan share linknya kepada Sipen. Nanti Sipen hubungi saya. Saya akan kasih join link OPL dan passwordnya. Lalu kita akan ada tatap muka selama 14 kali pertemuan plus 1 UTS plus 1 UAS. Oke. Jadi kewajiban saya jelaskan walaupun saudara sudah paham perkuliahan kan seperti ini, tapi kewajiban saya menunjukkan dan kita akan punya ini ujungnya saudara akan diberi nilai dan saya nggak tahu kalian masih pernah dapat kelas saya apa tidak. Belum pernah ya? Oke, nilai di kelas saya bagi yang sudah pernah itu gampang ya. Lulus dari mata kuliah saya gampang. Lulus nilainya apa? Oke, minimal lulus tuh C. Jadi kalau saudara dapat C itu berarti lulus. Oke. Jadi lulus itu gampang. Syaratnya presensi terpenuhi. Jadi baik yang OPL maupun yang tatap muka tolong dipenuhi. Kalau saudara penuhi ini, insya Allah saudara bisa ikut UAS. Oke. Tapi nilainya bukan hanya dari UAS, juga dari UTS, dan nanti ada tugas. Oke. Saya pastikan, silahkan, berarti kalau ada yang tidak seperti ini, silahkan protes ke saya nanti di akhir kuliah. Kalau ada yang ngumpul tugas, dia ikut UTS, dia ikut UAS, sekali lagi ikut. Syaratnya hanya ikut mengerjakan, maka saudara saya jamin akan dapat C. Oke, asal ini oke, ini ikut semua C. Jadi saudara kalau mau naik di atas C, di atas C apa? Masih ada BC. Masih ada B, masih ada AB, masih ada A. Variasi ini, saudara, maka syaratnya bukan hanya sekedar ikut, tapi nilainya tentu lebih baik. Maksudnya ikut itu gimana?
Karena mohon maaf ya, ada mahasiswa-mahasiswa yang ikut UTS, ikut UAS, tapi mohon maaf ya, kejadian nyata, tapi nilainya nilai 100 dia dapat 10 kayak gitu ya. Harusnya nih dapat E, tapi bagi saya ya udah, asal dia ikut. Contoh, saya di semester kemarin itu mengajar PTHI. Di PTHI itu ada materi tentang HAN dan ada materi tentang HTN. Saya bisa nulis tangan kanan, tangan kiri ya. Ada yang bisa? Walaupun dua-duanya jelek, tapi minimal saya bisa. Ya, HTN dan HAN. Saya bikin soal, kayak gini soalnya. Apa perbedaan HAN dan HTN? Mahasiswa jawab. Apa perbedaannya? HAN adalah hukum acara, hukum administrasi negara, HTN adalah hukum tata negara. Titik. Jawaban itu betul apa salah? Jawaban betul, tapi itu jawaban level anak SD dan SMP saja. Untuk anak kuliahan, jawaban ini salah. Dan yang jawab ini lebih dari 5 orang. Ternyata ada mahasiswa fakultas hukum yang jawabnya kayak gitu. Apa beda HTN dan HAN? Hukum administrasi negara, hukum tata negara, gitu doang. Kalau gitu anak SD pun bisa jawab. Yang diminta jawaban anak kuliahan. Maka yang jawab kayak gini masih dapat nilai ini. Ya. Tuh. Jadi kalau saudara sekalian mau di atas itu, maka tolong jawabannya lebih dari kualitas anak SD dan SMP. Ya. Ada yang nilai UASnya berapa? 16. Ada yang 30 ya. Lalu dengan PD-nya mahasiswa yang dapat nilai segini di akhir semester WA saya, Pak, saya ngerjakan tugas, saya ikut UTS, saya ikut UAS, kenapa nilai saya C? Jadi jawabannya apa? Karena nilai saudara jelek, gitu saya jawab. Ya, jadi jangan ada lagi di akhir semester yang nanya, Pak, saya kok dapat C, Pak? Saya ikut ini, ikut ini, ikut. Jadi ikut itu bukan tanda saudara punya nilai bagus. Ya, ini hanya sekedar ikut. Tapi saya jamin di kelas saya untuk sekedar lulus itu cukup ini saja, ikut. Tapi kalau mau nilai lebih, mana nilai tadi? Nilai lebih, maka saudara bisa lebih baik, gitu ya. Gampang kan? Mau lulus semua? C. Enggak apa. Ya mudah-mudahan ya. Kenapa saya sampaikan ini di setiap kelas saya? Karena ternyata hampir setiap semester saya mengeluarkan nilai D dan E. Ada yang pernah dapat? Ya, mudah-mudahan tidak ada di sini, ya, karena selalu ada mahasiswa. Saya mohon maaf ya, saya itu sudah bersikeras saudara untuk dapat lulus seminimal-minimalnya C. Saya sangat bersikeras saudara lulus. Tapi kalau saya sudah bersikeras saudara lulus, tapi saudara juga bersikeras untuk dapat nilai D dan E, saya tidak melarangnya. Oke? Akan saya beri keinginan saudara untuk dapat nilai D dan E. Oke. Itu ya. Itu. Jadi ini clear, biar nanti di akhir semester nggak ada yang nanya, kenapa Pak nilai saya segitu. Boleh nanya kalau, Pak kemarin saya ngerjakan UAS kayaknya saya lihat hasil saya itu di ZYA itu 100 Pak. Kenapa Bapak hanya tulis 50? Nah, kalau kayak gini boleh saudara tanyakan ke saya. Tapi kalau nggak seperti ini, ya itu maka saudara sadar dirilah ya. Ya gitu. Ada pertanyaan untuk ini penilaian? Tidak ada Pak. Aman.
Oke. Ada aturan baru dari universitas, saya tidak tahu saudara sudah diberitahu apa tidak. Saya belum menyampaikan di kelas ini, maka saya wajiban sampaikan amanah dari universitas. Dulu bagi yang pernah ikut kelas saya selalu memperbolehkan saudara di kelas itu syaratnya cuma satu. Apa itu? Tidak ribut. Oke. Jadi saudara mau salto, saudara mau tidur, saudara mau mabar, di kelas saya bebas, ya. Untuk di kelas saya. Oke. Ya. Saudara boleh minum. Kalau dulu saya bolehkan saudara makan, kecuali ya apa? Hah? Kecuali ya makanan-makanan kayak nasi padang kayak gitu kan ya. Itu mengganggu konsentrasi saja. Tapi makan-makan yang biasa boleh. Dulu, tapi ada aturan dari universitas setelah di depan itu, depan pintu itu. Ini kelakuan kalian-kalian juga. Saya sebut kalian itu bukan di kelas ini saja ya, maksudnya bisa seluruh mahasiswa. Saya sebut kelakuan mahasiswa itu yang buang sampah di kelas, lalu numpahin jajan apalah, pentol lah apa, sampahnya berantakan di kelas. Oleh karena itu sama universitas dibikin larangan baru, tidak boleh bawa makanan dan minuman, tertera di depan itu ya, kecuali air putih. Oke? Air bening, bukan, nanti bawa susu lagi kan. Air bening saja, saya contohin. Ini ngefeknya ke saya. Saya biasanya bawa kopi, tapi karena terlarang sekarang, akhirnya gara-gara kalian ini mahasiswa, saya tidak boleh bawa kopi. Oke? Jadi tolong di kelas ini sekarang tidak boleh bawa jajan. Itu langsung disembunyikan ya. Iya. Ini bukan dari saya ya, dari universitas. Jadi saya kewajiban untuk menyampaikan tidak boleh bawa jajan. Tapi tadi ya, boleh tidur, boleh main, boleh apalah semuanya. Yang penting syaratnya tidak ribut. Jadi saudara boleh ngobrol, ya, ngobrol dan tertawa asal tidak ada suaranya. Ya, silakan saudara caranya gimana ya. Yang penting syarat itu. Jadi saudara tidur mau ngapain tuh, ngelamun apa tuh, saya tidak akan mempermasalahkan di kelas-kelas saya, kecuali satu kelas. Nanti saya ketika masuk di kelas itu saya merubah semua syarat ini. Hanya satu kelas. Hanya satu mata kuliah itu saja. Nah, jadi untuk kuliah ini saudara syaratnya cuma tidak ribut. Lalu karena ini kelas pagi-pagi jam segini itu biasanya akan ada yang terlambat. Kita mulai jam berapa? 7.20. Saya beri batas toleransi untuk terlambat sampai jam 8.00. Maksudnya jam 8 dong saya nanti Pak. Ya. Tapi ada tapinya. Saya tidak suka sama yang terlambat. Kenapa? Tadi bagi yang di kelas ini nyampe, saya datang sini jam berapa? Jam 15. Ya, saya nyampe jam 7.15. Rumah saya di mana? Nah, di Tenggarong. Saya berangkat jam berapa tahu tadi? Jam 6.00. Oke. Jadi saya datang ke kelas ini sangat effort sekali demi kalian. Nah, kalau kalian terlambat, apalagi rumahnya mana Pak Juanda? Ya, gitu ya. Pak, liftnya penuh Pak. Itulah kenapa saya nyampe kampus itu jam 7. Agar apa? Agar masih bisa ngapa-ngapain dan saya jam segini sudah di kelas. Ya. Jadi kalau yang alasannya macam-macam itu, tengoklah diri dulu sebelum memberi alasan kepada saya, ya. Tapi saya sekali lagi, saya masih beri toleransi. Masih. Jadi kalau yang masuk lebih dari jam 8, silahkan tidak usah masuk kalau sudah jam 8. Kalau masih ini, masuklah. Tapi sadar-sadar diri kalau Anda itu itu aja ya syarat. Di kelas saya gampang, tidak ribut, dan saudara harapannya tidak terlambat lebih dari jam. Selain itu, oke.
Kalian mau ngapain saja, nggak dengerin saya, it's okay. Kalau ada dosen lain kan dia ngomel tuh kalau nggak didengerin, ada tuh. Saya tahu, saya nggak boleh buka HP, ada kayak gitu. Kalau saya it's okay. Ya. Ya, jadi kalian bebas saja mau ngapain di kelas saya selain ribut. Ya. Tuh, jadi kalau yang di kelas ini yang mau dengerin saya cuma 3 orang, it's okay, nggak masalah juga. Yang penting, dan kalian bakal lulus kok, tenang aja. Mau kalian nilai UTS-nya 0, UAS-nya 0, untuk saya lulusin aja. Yes, gitu ya. Kalau mau dapat C ya nggak apa-apa. Oke, ini jam. Oke, hari ini saya tidak akan ngomong lama, karena ini hari cuma pertemuan pertama. Kita hanya ingin tahu apa sih yang akan dipelajari di mata kuliah. Hukum, nggak keren warnanya, ganti aja kuningnya lah. Hukum acara, perdata, agama. Hukumnya saudara sudah belajar di semester 1 apa yang disebut hukum, maka saya perlu define apa yang disebut acara. Acara, saudara punya pengetahuan tentang seseorang yang disebut pengacara. Nah, jadi kata pengacara itu dapat dari sini. Kata-katanya. Karena dia sedang bicara tentang hukum acara. Hukum acara itu apa? Hukum acara itu adalah hukum formil. Oke. Hukum formil untuk apa? Untuk menegakkan agar tegaknya hukum apa? Hukum perdata dan hukum agama. Ini spesifik khusus Islam. Jadi ini adalah untuk menegakkan yang disebut dengan nama hukum perdata dan hukum Islam. Saudara sudah belajar hukum perdata kan? Sudah belajar hukum Islam kan? Oke. Jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah agar saudara bisa menegakkan hukum perdata dan hukum Islam. Gampang kan? Definisi resminya besok pertemuan detailnya gimana. Yang pasti gampangnya di kelas ini kita akan mengupayakan bagaimana hukum perdata dan hukum Islam itu ditegakkan. Ditegakkan berarti kalau ada sesuatu. Saudara biasa jajan kan? Ke kantin kan? Saudara datang ke kantin, lalu beli sesuatu. Itu masuk hukum apa? Hukum apa? Oke. Saudara itu nanti akan masuk di hukum perdata. Oke. Nanti masuk juga hukum adat. Ada unsur hukum adatnya. Tata cara belinya itu kan menurut adat sini. Ya. Lalu ya, kalau hukum Islamnya kan enggak. Kalau saudara beli aman saja, acil beli cil, ini saudara bayar dan sebagainya, maka saudara itu sedang menjalankan hukum perdata. Masalahnya ternyata pas acilnya buka uang kalian itu, saudara sudah bayar. Berapa cil? 50.000, saudara kasih lipat-lipat gitu kan. Pas acilnya buka, ternyata antara yang satu, sisi yang satu dengan sisi yang lain itu tidak bersatu. Maksudnya apa? Robek, belah gitu. Tapi kalian kan iseng, kalian lipat-lipat gitu. Acilnya nggak tahu, kalian udah pergi gitu. Nah itu. Oh, itu muncul sesuatu, bahasa gampang saya. Acilnya senang apa marah? Hah? Kasih kertas, kan 50.000 tuh cil, iya, tapi nggak nyambung antara satu di sini bisa ditaruh. Satu uangnya robek, belah. Tuh.
Maka ada sesuatu. Nah, kalau ada sesuatu itu, cara menyelesaikannya bagaimana? Cara menegakkannya bagaimana? Itulah yang disebut dengan hukum acara. Gampangnya begitu. Oh, kalau ada kasus pidana, maka cara menegakkannya hukum acara pidana. Kalau kasusnya perdata, hukum acara perdata. Kalau kasusnya tata usaha negara, administrasi negara, hukum acara peradilan tata usaha negara. Oh, kalau acaranya berkaitan dengan konstitusi, undang-undang satu undang-undang bertentangan dengan konstitusi, kan ada namanya hukum acara Mahkamah Konstitusi. Intinya semuanya itu ketika ada sesuatu dengan hukumnya, maka cara menegakkannya namanya adalah hukum acara. Semudah itu. Oke, paham? Kalau saudara menikah, ya, ternyata dalam pernikahan saudara itu ada sesuatu, maka cara menyelesaikannya dengan hukum acara. Ada yang sudah menikah di sini? Ada yang sudah pernah cerai? Angkat tangan. Sudah pernah cerai belum? Belum. Ketika misalnya ada pernikahan antara Jenny dengan Jono, pernikahan, ya, pernikahan kalau dia beragama Islam, ternyata setelah malam pertama diketahui Jenny ini ternyata adalah Sumanto. Artinya apa? Dia laki-laki, memalsukan. Kan pernikahannya ternyata ada sesuatu. Ya, pernah terjadi kan ini kayak gitu ya di berita-berita. Bahkan sempat berapa kali dan berhubungan, saya nggak tahu juga gimana ceritanya. Jadi baru diketahui oleh suami bahwa ternyata istrinya adalah seorang laki-laki. Begitu juga ada kejadian perempuan dan ternyata pasangan laki-lakinya itu adalah perempuan juga. Oke. Nah, ini kan ada sesuatu, maka cara menyelesaikannya itu nanti hukum acara. Kalau dia Islam, maka dia akan hukum acara. Pak, kenapa? Aduh, jatuh. Kenapa namanya peradilan hukum acara agama? Karena pengadilannya namanya pengadilan agama. Ada yang tahu pengadilan agama Samarinda di mana? Di Juanda situ. Ya, pernah cerai ya? Nggak tahu. Gitu ya. Gitu. Kenapa dikasih nama itu? Oke. Sampai sini paham ya? Jadi hukum acara adalah hukum yang bahasa gampangnya nanti minggu depan kita akan bicara secara teori. Kalau pada pertemuan ini hanya omong-omong saja, kita cara hukum acara itu terjadi ketika ada sesuatu tentang apa? Tentang hukum baik perdata maupun hukum Islam. Jadi ada sesuatu, itulah yang mengakibatkan kita belajar hukum acara. Kalau tidak ada sesuatu itu, sebenarnya hukum ini tidak akan dijalankan. Tapi hukum ini adalah hukum yang bicara resiko. Jadi orang hukum, rekan-rekan sekalian calon-calon mahasiswa, calon-calon sarjana hukum ini, saudara harus paham hukum itu sedang bicara risiko. Risiko itu apa? Sesuatu hal yang kemungkinan terburuk terjadi. Kenapa? Karena biasanya orang non-hukum itu sukanya bicara yang baik-baik saja, Pak. Saya mau nikah, Pak, bukan mau cerai. Saya mau nikah, Pak. Kami sudah berjanji sehidup semati. Pret. Pacaran aja ngakunya sehidup semati. Panggilannya sudah ayah bunda. Abi umi. Masih pacaran sudah WA. Udah sarapan belum? Ngasih makan enggak? Nanya sarapannya kan. Kira-kira begitu.
Itu cara pandang orang-orang luar hukum. Orang-orang hukum akan bicara tentang sesuatu yang kemungkinan buruk terjadi. Itulah yang dipikirkan orang-orang ketika belajar hukum acara. Kemungkinan cerai, kemungkinan suaminya selingkuh lagi, ya kan? Kita temukan ada influencer, suaminya si influencer perempuan itu, suaminya 7 seorang influencer itu selingkuh, si suami selingkuh dengan laki-laki lain. Selingkuhnya bukan dengan perempuan lain. Kalau dulu kan terkenalnya wanita idaman lain. Kalau sekarang bisa jadi pria idaman lain, pil itu juga terjadi pada si suami. Ternyata suamiku selama ini ya. Saya bicara ini bukan cerita omong-omong kosong, tapi kejadian nyata dan terjadi ada di sekeliling kita, dan bisa jadi itu pasangan saudara. Enggak. Ya, jadi pastikan kalau punya calon suami, ya, mau nikah nggak ini? Mau kawin nggak? Mau kawin apa mau nikah? Tuh, ya. Jadi kita orang hukum itu akan bicara tentang kemungkinan resiko. Maka kalau dalam perjanjian orang hukum buat itu akan ada klausul tentang kalau terjadi sengketa. Banyak orang mengira, ini orang seuzon kok, kira-kira ada sengketa. Enggak, kita baik-baik saja. Tidak. Dalam hukum kita menyiapkan risiko terburuknya. Ya, risiko itu hukum acara ini muncul karena ada potensi resiko. Resikonya pacaran apa? Mbak pernah pacaran nggak, Mbak? Pernah diselingkuhin nggak? Nah, apa resiko pacaran? Ada resikonya. Aduh. Orang yang sudah menikah saja itu bisa ditinggal, diselingkuhi, dan macam-macam. Kalian masa mengambil resiko yang lebih berat? Apa itu? Pacaran. Yang tidak bisa dituntut ke pengadilan. Ada pemuda-pemudi dia pacaran, staycation, check in. Ngapain mereka di dalam? Ngerjain tugas, Pak. Sholat berjamaah, Pak. Ketika ada terjadi apa-apa, sesuatu yang diinginkan itu terjadi, resiko diambil, tapi tidak ada cara menyelesaikannya. Kenapa? Karena tidak ada perlindungan hukum. Hukum acara itu bicara tentang perlindungan. Maka orang hukum harusnya tahu resiko sehingga dia tahu bagaimana dilindungi. Kalau ada orang mau jalan tiba-tiba dirampok, dimaling, dibegal dan sebagainya, ada proses perlindungannya bagaimana, ada cara menegakkannya, bagaimana, kemana dia harus sesuatu dan sebagainya. Oleh karena itu hukum acara kita hanya akan bicara tentang hal yang sedikit tapi detailnya banyak. Yang pertama kita akan bicara tentang what dan why. Isu hukumnya apa? Ini perkara apa? Ya. Perkara dan kenapa ada perkara itu? Jadi hukum ini bicara pertama, ini perjanjian tak? Ini urusan. Pernah kejadian begini. Saya agak rubah ceritanya, misalnya begini. Saudara tahu septic tank kan? Ya, septic tank. Ya, kalau saudara rumah bertetangga, lalu
septic tank tetangga bocor dan mengalir ke rumah saudara. Jangan dibayangin ya. Tapi kalau seperti itu saudara harus tahu ini isu hukum apa bukan. Pertama dia hukum apa bukan. Ini perkara hukum atau bukan. Karena tidak semua perkara itu perkara hukum. Pak, dia kan sudah berjanji dengan menikahi aku. Kenapa dia malah menikahi wanita lain? Itu isu hukum bukan? Hah? Udah tahu bukan? Kenapa mau percaya? Ya, suami saja ketika sudah menikah dia punya slot istri itu 4. Apalagi kalau pacar, slotnya berapa, Mas? Ya Pak, saya setia Pak. Ya, lelaki setia nggak di sini? Percaya kalian? Enggak. Ya. Apakah pertama dia isu hukum atau bukan? Jangan-jangan perkara ini bukan perkara hukum. Dia perkara yang lainnya, perkara sekedar etika saja misalnya. Sebagainya. Apakah ini hukum atau bukan? Kalau sudah hukum apa? Public kah? Private kah? Jadi mata kuliah ini itu tugas yang pertama menganalisis ini perkara hukum atau bukan. Kalau perkara hukum, perkara apa? Nah, terkait hukum acara perdata dan agama, maka kita hanya akan bicara tentang hukum privat, bicara tentang hukum perdata umum, maupun bicara tentang hukum mata agama spesifik Islam. Ya, paham? Ada yang mau ditanyakan? Ini baru ceritanya, detailnya besok ya. Jadi kita harus tahu kasusnya tuh kasus hukum atau bukan. Kalau saudara beli makan di kantin, lalu sepulang dari kantin, saudara, mohon maaf, diare, muntah-muntah, bawa ke rumah sakit, ternyata diketahui saudara keracunan. Kasus hukum apa kasus kesehatan? Hah? Kasus hukum apa bicara tentang kesehatan? Diare itu bukan kasus kesehatan. Banyak perkara yang aspeknya banyak. Dia ada aspek hukumnya, ada aspek kesehatannya, ada aspek ekonominya karena saudara harus keluar uang untuk ke dokter. Oke, dari perkara itu ada kasus hukumnya, isu hukumnya apa itu? Oh, makanan yang tuh berarti ada sesuatu yang bermasalah, ya. Nah, bagaimana penegakan hukumnya? Ini kasus publik seperti pidana atau kasus perdata? Ayo, kalau saudara beli makan, ternyata keracunan. Yang menjual makanan itu kasus pidana atau perdata? Kan saudara sudah belajar hukum pidana dan sudah belajar hukum perdata dan dagang kan ya? Nah, ini kasus apa? Ternyata saudara sudah belajar tapi masih bingung ini hukum yang mana ketika ditanyakan dalam prakteknya, ya kan? Nih, di belakang ini kan jalan tuh, turunan kan? Karena saudara mau keluar. Saudara misalnya mau keluar dari UMKT naik motor, set kan? Tiba-tiba rem saudara blong. Lalu di bawah itu melintas sebuah mobil, mereknya Toyota, jenisnya Alfa. Ya. Bang. Saudara jatuh, saudara terluka, mobil Alphardnya rusak. Lalu supirnya keluar, marah-marah. Ada sih ini. Pertanyaan saya, itu kasus pidana atau kasus perdata? Pidana. Oke,
kasus pidana. Tapi apakah ada unsur perdatanya? Apakah ada kerugian dimiliki? Yang rugi saudara apa alpatnya? Dua-duanya kerugian. Kalau rugi dua-duanya siapa yang tanggung jawab? Pak, saya mahasiswa, Pak. Maafkan saya, Pak. Gitu. Alphard itu spionnya aja itu bisa dijual kalau orang nyolong itu kan, maling ada maling spesialis lampu spion. Kenapa spion itu satu set? Karena satunya saja di beberapa tempat itu bisa dijual 10 juta. Jadi spion kanan kiri itu bisa jadi motor saudara. Ya kan? Tapi ini ngetabrak bodinya, penyok lagi. Brok. Gimana nih? Kan gitu. Motor saudara hancur juga. Siapa yang tanggung jawab? Nah ya. Nah, isunya dulu, baru setelah isu ini, maka mulai setelah isu what dan why-nya muncul siapa? Pertanyaan tentang siapa? Siapa yang salah tadi? Oh, saya kan nggak sengaja, Pak, motor saya belum. Bisakah saudara ngomong begitu? Ngomongnya bisa. Apakah itu membuat dia lepas dari tanggung jawab? Pak, saya kan nggak sengaja. Gitu ya. Apakah siapa yang tanggung jawab? Kan kalau sama-sama tabrakan begitu, dari atas turun, kan sama-sama nabrak. Statusnya kan mobil Alphard juga nabrak saudara, itu? Tapi apakah Alphard itu salah? Tidak. Jadi gimana saudara memisah-misah itu? Kita bicara tentang siapa yang apa, siapa yang Kalau dalam satu, saya tidak detailkan dulu ya. Saya bilang kalau nggak segampangnya siapa yang salah, siapa yang rugi. Kalau di perdata kita tidak bicara tentang korban, biasanya kita bicara siapa yang dirugikan. Nanti siapa yang dirugikan? Tuh, karena menimbulkan kerugian ini nanti ada tanggung jawab apa berkaitan dengan uang dan sebagainya. Bicara tentang ganti rugi, kompensasi. Mohon maaf tulisan saya memang tidak terlalu bagus ya. Anggap saja itu. Nih, jadi siapa yang bahasa gampangnya salah atau bahasa yang lebih mudah, siapa yang harus bertanggung jawab. Ini juga berkaitan dengan siapa yang boleh. Untuk hari ini saya gunakan kata siapa yang boleh memprosesnya. Kalau ada suami istri ribut terus, datang orang tuanya, si mertua bilang, ribut terus mereka nih, ajukan aja cerai ya. Siapa yang boleh mengajukan cerai? Suami? Istri? Mertua? Anak? Nah, dari berbagai perkara itu nanti ditanyakan, siapa yang boleh memproses? Beda-beda perkara, beda siapa yang boleh memproses. Ketika nanti bicara tentang sengketa waris, di perdata saudara belajar waris kan? Mengenal lah sisi salah satu perdata namanya waris. Kalau ada sengketa waris, siapa yang berhak bersengketa di situ? Oh, ini bicara tentang siapa ahli warisnya. Ahli waris itu diatur dalam aturan siapa yang berhak menjadi ahli waris bukan. Ya. Kalau nanti bicara tentang waris yang di peradilan hukum Islam, mohon maaf kalau si bapak itu agamanya Muslim, anaknya agamanya Kristen misalnya, menurut hukum Islam si anak itu tidak menjadi ahli waris. Saya kan anaknya, saya dong yang berhak mendapatkan hartanya. Dalam aturan misalnya kalau beda agama, ini bisa dibalik ya, misalnya bapaknya yang Kristen, anaknya Muslim, itu dalam hukum Islam beda agama itu tidak saling mewarisi. Misalnya anaknya 3,
si bapak Muslim, anaknya 3, satu Islam, satu Konghucu, satu Hindu misalnya, maka yang dapat warisan hanya anak yang Islam, misalnya begitu. Bapak, saya menuntut waris, saya kan anaknya. Kembali lagi, siapa yang berhak? Bicara tentang siapa. Kamu kenapa marah? Saya kan pacarnya. Memang pacar itu siapa? Ada hubungan hukum apa? Saudara berhak apa mengatur-ngaturnya? Saudara mbak berhak marah apa kalau si cowok itu jalan sama cewek yang lain? Saudara haknya apa ngatur-ngatur dia? Hah? Dia kan pacar saya, Pak. Emang hubungan hukum apa? Sudah nggak ada hubungannya, suruh bayarin, suruh belikan pulsa, apa pula kan gitu. Sudah dijaga 6 tahun Pak kami bersama, ternyata dia menikah dengan yang lain. Itu namanya bukan pacaran, itu namanya hanya menjaga jodoh orang. Ya kan? Kok mau? Itulah salahnya. Bodohnya saya Pak, kayak gitu misalnya. Itu kalau sudah terjadian. Kalau enggak, senang-senang aja masih. Ya, hukum acara ini bicara tentang siapa. Minum dulu. Boleh minum ya? Walaupun tulisannya tuh nggak boleh bawa minuman, tapi kasih minuman boleh, tapi asal bening ya. Enggak Pak, saya sudah dalam tumbler Pak, di dalamnya boba. Ada satu kejadian di Malaysia, ya kan? Orang lagi wisata, kan banyak orang makan ya, bentuknya rupat itu, dia mampirlah. Ya, dia ada makanan terhidang, dia makan. Dia kira itu warung. Ternyata itu acara selamatan orang. Ini kejadian nyata. Bohong. Di Indonesia pernah juga ada bule. Dia kira acara apa gitu. Kok rame-rame gitu dia. Kirain kan bule senang pertunjukan apa kan itu rame-rame ada itu dia datang disuruh makan dan sebagainya. Nyata itu nikahan orang. Ya, gitu. Nah, yang kayak gitu itu kan nanti ada sifatnya dia tidak tahu. Apakah dia bertanggung jawab karena dia tidak tahu dan sebagainya, itu nanti juga dibahas tentang siapa itu. Kan beda antara orang yang bersengaja melakukan sesuatu. Contoh kejadian itu misalnya ada orang janji hutang piutang, ya, sini ada yang punya hutang, segera dibayar tolong ya. Wah cuma 100.000 aja protes. Nagihnya macam-macam. Iya, buat saudara mungkin tidak penting. Kalau dia sudah kekurangan uang juga 100.000 dicari-cari. Ya. Wahai muka-muka orang-orang yang ngebayar utang, muka-muka pinjol mana? Ya, misalnya ada orang punya hutang, lalu di tengah proses itu si orang yang berhutang itu, misalnya dia berhutang untuk usaha, lalu usahanya tuh kebakaran. Sehingga dia tidak bisa bayar hutang. Pertanyaannya, apakah si orang yang punya piutang, orang yang menghutangkan itu, orang yang memberikan hutang itu, ketika menagih, bolehkah dia menagih? Prosesnya, terus apakah dia bertanggung jawab si orang yang berhutang itu? Karena dia kan usahanya bangkrut dan sebagainya. Itu proses-proses yang dibicarakan nanti dalam proses itu misalnya. Ya. Jadi ternyata bicara tentang siapa ini tidaklah mudah. Bicara tentang siapa itu. Ya. Oke. Setelah siapa, kita akan bertanya tentang gimana, kemana. Saudara kalau mau cerai kemana?
Misalnya ya. Anggaplah yang sesuatu itu tidak selalu perkara ya. Saya kasih clue dulu di awal. Sesuatu itu, tadi kan saya cerita, itu tidak harus perkara. Seorang teman saya, dia mengurus harta warisnya mau balik nama. Dia sebagai ahli waris. Ternyata orang tuanya itu nggak punya persurat-suratan macam-macam. Nggak punya, mohon maaf waktu itu nggak punya kakak. KTP kakaknya nggak ada. Ya, dikenalan saja ya, kenalan dan yang mau ngurus warisan itu usianya udah 60-an. Dia dapat harta waris dari bapaknya si bapak. Nah, masalahnya si bapak ini, yang ini nih, KTP entah di mana, kakak nggak ada. Gimana dia mau ngurus urusan warisnya? Ini kan sesuatu, nggak ada musuhnya, nggak ada. Tapi kan dia mau ngurus nggak ada berkasnya nih. Oh, bagaimana dia harus mengurus itu? Kan ada sesuatu, kemana dia? Nah, itulah nanti di pengadilan. Nah, ini kan kita larinya ke pengadilan. Pertanyaannya pengadilan yang mana? Kalau suami istri Katolik misalnya mau bercerai, dia bawa kemana? Pengadilan negeri. Kalau dia Muslim, nah, pengadilan agama. Ini ada pengadilan negeri ke PN. PN di mana? Di mana? Situ ya. Oke. Nanti termasuk kalau nanti ini perkaranya ditolak misalnya, atau dia mau banding kemana, kan itu pertanyaannya. Kalau nanti ditolak lagi dia mau kasasi, kemana? Nah, proses kemana itulah yang kita pertanyakan, ke tempat apa. Misalnya ada orang, saya sebut ya, dia beragama, misalnya namanya Petrus, dia beragama Kristen Protestan. Dia pinjam uang ke Bank Syariah Indonesia. Boleh? Boleh. Nah, Bank Syariah kan bukan hanya untuk orang Muslim. Enggak ya, ini Petrus namanya, dia Kristen Protestan. Dia pinjam uang, lalu ada sengketa di antara mereka terkait utang piutang itu. Ke pengadilan mana dia diperkarakan? Kemana? Utang piutang. Yang satu Islam, satu bank Islam, ya kan? Satu pihaknya, satunya Petrus beragama Kristen Protestan. Perkaranya dibawa kemana? Tidak akan saya jawab sekarang. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan saja. Kalau misalnya Mbak siapa Mbak? Siapa? Maulida. Oke, misalnya punya suami namanya Robert, misal ya. Ya, suami istri Islam. Lalu mereka bertengkar, pisah rumah, Robert pindah ke Jayapura, Mbak Maulida masih di Samarinda, mau bercerai. Pertanyaannya kemana? Kemana Mbak cerainya? Pengadilan? Sama-sama Islam nih, walaupun namanya Robert misalnya. Pengadilan agama. Pertanyaannya, di setiap kabupaten pengadilan agama ada? Ada, setiap kabupaten. Terus pertanyaannya, pengadilan agama mana yang diajukan? Karena beda tempat, salah nanti diajukannya. Mana Mbak? Pengadilan agama mana saudara akan mengirimkan gugatan? Itu pertanyaannya kan itu nanti bicara tentang kompetensi relatif. Kan Robertnya ada di sana misalnya. Contoh begitu ya. Saya dulu punya teman juga mau ngurus cerai. Dia menikah di Iran. Suami istri menikah di Iran. Si istri itu tinggalnya di Kutai Barat. Suami sampai hari ini masih di Iran. Ya. Ternyata mereka menikah dulu diurus di Makassar. Jadi surat nikahnya, bahkan kakaknya itu di Makassar. Ya.
suami di Iran, masih di Iran sampai sekarang. Mereka dulu kuliah sama-sama di Iran, lalu bercerai. Istrinya pulang ke Indonesia, kembali ke tempat orang tuanya. Tapi mereka dulu menikahnya di menikah dan urusan administrasinya di Makassar. Kakaknya di Makassar, alamatnya di Makassar, KTP-nya masih Makassar. Pertanyaannya, dia mau cerai, diajukan kemana? Bapak ini mengada-ngada perkara enggak? Saya sengaja carikan perkara yang sudah ada, karena memang itu ke pengadilan agama mana dia ajukan. Kan tempatnya tadi katanya domisili istrinya di Kutai Barat. Kalau domisili sama KTP beda, di mana yang diajukan? Di mana? Nah, gitu. Ya, itu bicara tentang where. Itu nanti akan terjawab dengan bicara kita tentang where. Lalu nanti bicara lagi tentang how. Yang akan sangat banyak adalah bicara tentang how. Bagaimana mengajukan cerai, prosesnya bagaimana, pembuktiannya bagaimana. Mbak siapa Mbak? Mbak Sumi. Panggilannya? Sumi. Mbak ini cewek apa cowok? Apa buktinya? Ya buktinya apa? Ya buktinya Mbak itu cewek apa? Fisik. Lucinta Luna itu cowok apa cewek? Fisiknya cowok apa cewek? Katanya Mbaknya tadi katanya buktinya fisik. Apa buktinya? Ya, iya, buktinya jenis kelamin Mbak itu cewek apa? Kalau Mbak bilang fisik, berarti Lucinta Luna tuh bisa klaim dirinya juga cewek. Pernah lihat cewek-cewek apa? Ya bukan deh. Apa namanya, bukan cewek. Lady Boy Thailand itu. Dia sudah operasi atas dan bawah. Ya, pedangnya sudah hilang. Apa buktinya, saudara laki-laki atau perempuan? Ayo. Mas, gimana cara membuktikan Mbak itu perempuan? Gimana? KTP. Nah, salah satu bukti dalam perdata adalah kita buktinya surat, namanya KTP gitu. Ya. Tapi Pak, KTP bisa diakalin. Saya sampai hari ini masih pegang KTP 2. Yang satu menikah, satu tidak menikah. Mau KTP yang mana, Mas? Mbak, ya, hati-hati kalau nanti menikah, KTP calonnya itu masih belum menikah, apakah itu yakin benar? Jangan-jangan nanti di hari pernikahan datang wanitanya, itu suami saya. Gimana? Udah. Oke, bagaimana buktinya, mengajukannya, cara, mana buktinya, apa saja yang diakui sebagai bukti. Ya. Dan bukti apa yang diterima dan apa yang membantahnya dan sebagainya, itu akan bicara di how. Saya banyak bicara tuh perceraian aja ya, karena contohnya gampang ya. Waktu perkaranya kan banyak ya, tapi biasanya saya banyak bicara tentang perceraian karena ini gampang.